Hi there, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kalian semuanya sehat selalu, itu juga dengan saya. Seperti biasa, 2 minggu sekali saya bakal ajak kalian jalan-jalan keliling kota Batam. Kita ngunjungin tempat-tempat yang anti mainstream. Kita bakal kunjungin tempat-tempat yang punya sisi menarik, selain cuma tempat main-main doang ya. Nah, kali ini saya bakal ajak kalian lihat-lihat beberapa kawasan industri di kota Batam. So, memang Batam terkenal banget ya sebagai salah satu kota industri, selain kota pariwisata tentunya. Jadi hari ini saya bakal kasih tunjuk ke kalian beberapa kawasan industri yang cukup besar yang ada di Batam. Tapi sebelum itu, yuk kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Oke guys, ini hari Minggu pagi. Nggak pagi-pagi banget sih, udah pagi menjelang siang ya, jam-jam 10. Saya bakal ajak kalian, bawa kalian lihat beberapa kawasan industri di kota Batam. So, ini di daerah Batam Center ya guys. Ini juga di sebelah kiri kita udah mulai ada satu kawasan industri nih. Ya, di kanan juga kawasan industri, cuman kebetulan pintu masuknya nggak dari sisi sebelah kanan. Ini di sebelah kiri, ya ada kawasan industri eksekutif ya. Dari lampu merah yang kita lewatin tadi sampai kurang lebih 3 km ke depan itu isinya kawasan industri semua di sisi kiri. Kalau di sisi kanan campuran ya, nanti ada pemukiman juga sekitar 500 meter ke depan. Tapi kalau di sebelah kiri ini kawasan industri semua. Nah, ini di depan kita ini salah satu angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah kota Batam ya. Namanya Trans Batam guys. Nah, ini daerah pemukiman di sebelah kanan, pemukiman penduduk. Ini di sebelah kiri kawasan industri semua ya guys. Kalau hari Minggu memang rata-rata perusahaan di sini pada meliburkan karyawannya semua sih. Tapi banyak juga kok yang masuk karyawan di hari Minggu. Jadi kalau di Batam itu penghijauan masih cukup baik ya. Masih banyak pohon di sebelah kanan dan kiri. Bahkan di tengah-tengah separator jalannya itu lebar banget dan ditanami pohon-pohon yang sepertinya memang cukup lebat ya. Nah, ini di sebelah kiri kita juga ada kawasan industri lagi, Citra Buana Center Park. Sebelah kiri juga ada kawasan industri lagi itu ya. So, buat kalian yang mau merantau ke Batam, bekerja di Batam, mencari peruntungan di Batam, bekerja di perusahaan-perusahaan, emang cocok banget sih. Batam ini memang kota perantauan, kota 1001 perusahaan, macam-macam ya. Perusahaan elektronik, manufaktur, perkapalan, mesin, segala macam ada di Batam. Nah, kita bakal masuk ya ke salah satu kawasan industri yang kita lewatin ini. Kita bakal masuk karena menurut saya yang ini cukup besar. Jadi kita masuk, saya pengen ajak kalian lihat-lihat sedikit di dalam itu kayak apa sih. Ada apa aja, ada perusahaan apa aja. So, ikutin terus ya. Kita cek ke dalam kawasan industrinya. Kita lihat-lihat ada perusahaan apa aja di dalam, suasananya bagaimana. Kebetulan juga ini hari Minggu, jadi lebih sepi, jadi lebih enak ya bikin video. Lihat ya, sepi banget kan? Hari Minggu memang mayoritas meliburkan karyawannya sih. Ini namanya kawasan industri Tunas guys. Salah satu kawasan industri yang cukup besar yang ada di Batam Center ya. Sebelah kanan, di sebelah kiri semuanya pabrik.
So kalau ditanya, Kak, UMK di Batam berapa ya? UMK di Batam itu, upah minimum kota di Batam itu adalah 4.150.000-an guys. Ya bisa dibayangin aja kebutuhan hidup di Batam itu berapa, apakah biaya segitu itu sudah worth it atau belum. Itu tergantung kitanya ya. Kalau kitanya bisa pinter-pinter memanage uang yang kita punya, memanage kondisi finansial yang kita punya, uang segitu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian di Batam. So ini kita lagi di perjalanan menuju kawasan industri berikutnya ya. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Lihat di sisi sebelah kiri ya, ruko semuanya, ruko ya, rumah toko. Di sebelah kiri kita ini kawasan industri lagi ya guys. Jadi memang banyak banget pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang ada di kota Batam ini. Sampai tidak sulit rasanya menemukan kawasan industri ya. Ketemu satu simpang, ada banyak kawasan industri. Simpang berikutnya ada lagi kawasan industri. So memang banyak banget di Batam ini kawasan-kawasan industri, tempat pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan tersebut menyewa lokasi untuk memproduksi produk-produknya. Nah ini satu perusahaan yang cukup besar menurut saya di Batam. Ini PT Panasonic ya. PT Panasonic, lihat. Gede banget ya. Luas banget. Oke, ini saya kasih tunjuk ke kalian. PT Panasonic. Itu yang di depan, bangunan tinggi adalah Pollux Habibie, skyscraper paling tinggi yang ada di Batam saat ini. Rencananya akan dibangun belasan tower guys di sana, tapi yang jadi sementara ini baru ada 4 tower. Nah yang ini ya kelihatan ya, yang atap merah adalah Politeknik Negeri Batam, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kota Batam. Jadi Batam ini kota perantauan, banyak banget orang-orang dari luar Batam yang datang ke sini untuk merantau mencari pekerjaan sekaligus menuntut ilmu. Jadi tidak sedikit orang-orang yang bekerja di perusahaan di kota Batam ini yang sambil kuliah. Ya tentunya dengan harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas hidup juga. Karena memang di Indonesia idealnya seperti itu ya. Semakin tinggi jenjang pendidikan kita, maka kita akan semakin mudah untuk bersaing ketika kita melamar pekerjaan tertentu. Kalau di daerah sini jalannya sedikit bergelombang guys, karena ini memang setiap hari dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan bobot yang sangat berat ya, berton-ton, karena banyak banget truk yang memuat kontainer yang melewati jalan ini. Tapi ini juga sedang dalam perbaikan jalannya, semakin dilebarkan, semakin dipermudah akses menuju kawasan-kawasan industri yang ada di kota Batam. Lihat, ini bangun mall lagi, luar biasa memang. Ini kita sudah mulai masuk jalan utama ya. Sudah tonton video saya belum? Kalau belum, tonton dulu deh. Lihat, lebar banget kan? Mau milih lajur yang mana? Kiri, kanan, tengah? Yang penting kalian tertib berlalu lintas ya. Gunakan helm dan jangan mengemudi secara ugal-ugalan. Kita akan masuk ke kawasan industri satu lagi. Ini adalah Kamo Industrial Park. Kenapa saya bawa kalian ke sini? Karena di sini pertama cukup bagus kondisi jalanannya, kemudian juga tertib kawasan industrinya. Jadi ini enak buat kita bikin video di sini ya.
Nah, kalau ditanya, Kak, 4.150.000 itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Batam? Jawabannya adalah kembali ke kalian. Kalau kaliannya pinter dalam memanage uang yang kalian miliki, saya rasa 4.150.000 itu jumlah yang cukup lumayan ya. Kalau ditanya, bukannya barang-barang kebutuhan hidup, kebutuhan makan di Batam itu sangat mahal? Memang kalau dilihat di berbagai referensi yang kita temukan di internet, mulai dari para YouTuber yang mungkin mereview kebutuhan hidup di Batam gitu ya, kalian browsing di Google, memang menyatakan kebutuhan hidup dan biaya makan di Batam itu mahal. Tapi menurut saya, dalam standar kebutuhan hidup akan selalu ada pilihan bagi kalian. Akan ada pilihan yang murah, menengah, sampai yang mahal. So, itu semua ada di kalian untuk memilih yang mana yang kalian inginkan, yang mana yang paling masuk di budget kebutuhan hidup kalian. Kalau di Batam sendiri, menurut saya tidak segitu mahalnya, itu yang saya rasakan. Contoh ya, untuk sarapan pagi ya masih bisa lah, di bawah 10.000 masih banyak yang berjualan sarapan di bawah 10.000. Kemudian makan siang juga masih banyak restoran-restoran tempat makan yang menyediakan makanan dengan harga yang sangat terjangkau. Contoh, nasi padang serba 10.000, nasi campur serba 10.000, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau dibilang, Kak, biaya hidup di Batam itu mahal atau enggak? Relatif, tergantung kaliannya juga. Kalau kalian pinter manage uang kalian, 4.150.000 saya pikir itu sudah cukup lumayan ya. Dibandingkan dengan kota-kota lain, bahkan ada yang masih di bawah 3 juta. Nah, upah minimum kota Batam itu 4.150.000-an. Belum lagi ada beberapa perusahaan yang memang memberikan benefit-benefit lainnya seperti uang transport, uang makan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, ini bagian dalam di kawasan industri Kamo, guys. Sepi banget ya hari Minggu. Hampir semua perusahaan ini meliburkan karyawannya ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang dia setiap hari itu masuk, jadi pakai sistem shift gitu ya. Karena mungkin mereka memang pertama harus produksi setiap hari, dan saya dengar juga dari teman-teman saya, ada beberapa perusahaan yang memang mesin produksinya itu tidak boleh di shutdown, jadi harus setiap hari mengolah gitu, memproduksi barang-barang yang memang mereka produksi di perusahaan tersebut. Ini yang di sebelah kiri ini perusahaan tekstil ya, dia memproduksi pakaian-pakaian branded. Tadi saya udah kasih tahu ya, biaya makan di Batam berapa. Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Banyak yang nanya nih, kalau biaya tempat tinggal di Batam berapa ya, Kak? Kalau tempat tinggal sih, sebetulnya jawabannya sama aja sih. Pilihan ada di kalian. Mau tinggal di tempat yang seperti apa? Tempat yang biasa-biasa aja, tempat yang menengah, ataupun tempat yang memang di kawasan elit. Mungkin saya ambil contoh di kawasan yang biasa-biasa aja ya. Kalau kalian pendatang di Batam, kalian cari kosan di Batam, cari kontrakan rumah di Batam, itu harganya variatif banget. Mulai dari 300.000 sebulan ada, tapi mungkin di daerah-daerah yang bukan di pusat kota, seperti itu. Di daerah-daerah yang mungkin radiusnya ada di luar 10 km dari pusat kota. Tapi kalau di pusat kota itu rata-rata di atas 500 ribuan untuk sewa model kamar ya. Tapi kalau udah kontrak satu rumah, itu di kisaran 1 jutaan. Rumah dengan tipe 27-36. 2 kamar, 1 kamar mandi. Itu kalau untuk di pusat kota ya. Lihat di depan kita guys, ada angkutan umum ya. Yang warna merah ini tidak dikelola oleh pemerintah ya. Ini punya koperasi. Kalau yang biru, yes, ini Trans Batam. Nah, kalau ditanya untuk biaya transportasi di Batam berapa, Kak? Biaya transportasi ini bisa dikategorikan jadi 2 ya. Ada orang yang memang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi,
Dan menurut saya, mayoritas pendatang di Batam pasti menggunakan kendaraan pribadi. Mereka akan membeli sepeda motor. Karena di Batam ini angkutan umum belum maksimal. Hanya ada di beberapa rute saja. Ini kawasan industri yang paling cakep menurut saya. The best industrial park in Batam.